Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bella, saya ahli gizi Puskesmas Babatan, Kabupaten. Seperti itu. Ibu, dengan ibu siapa? Budia. Oh, Ibu Dia. Ibu Dia bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu, nggih. Dengan adik siapa ini, Bu? Namanya boleh Bu sih? Adik Bara. Oh, adik Bara, lucunya. Namanya bagus sekali loh, Bu. Oke, bara itu menandakan bahwa semangatnya itu membara. Iya, jadi semoga nanti sebagai penerus bangsa yang punya semangat juang yang tinggi, Bu. Iya, amin ya rabbal alamin ya, Bu. Oke, kalau saya boleh tahu, adik Bara anak keberapa, Ibu? Anak pertama. Oh, anak pertama. Jadi pasti anak pertama nih. Ih, kamu lagi ini loh ya. Anak pertama biasanya diidam-idamkan ini, ya Bu ya. Baik, Bu Dia, ada yang bisa saya bantu atau bisa kita diskusikan? Iya, ada Bu. Begini, anak saya Bara itu kalau malam kok rewel Ibu. Kenapa? Padahal diarinya kan udah sembuh. Bulan kemarin kan dia diare, tapi udah sembuh. Oh, bulan lalu adik Bara diare ya, Bu ya? Oh gitu, pasti ibu sangat sedih nggih karena adik sakit, sering rewel, nangis tadi ya, seperti yang dikatakan. Kalau boleh saya tahu, apa menangisnya itu sepanjang hari atau ada saat-saat tertentu seperti itu? Sering Bu, sering sekali. Ya pagi, siang, sore, malam. Iya. Paling sering kan malam. Oh, paling sering malam ya, Bu ya. Ibu, kalau saya Bu, permisi, kalau saya boleh tahu, bisa diceritakan bagaimana cara ibu agar membuat adik Bara tidak menangis biasanya? Begini Bu, kalau malam hari itu saya kasih susu botol. Oh, gitu. Soalnya Iya, suami iya. saya itu sering lalu kadang tuh marah, kadang kan capek pulang kerja gitu. Iya, iya, iya. Terus gini cerita, mah kalau dikasih susu botol gimana? Katanya gitu. Nah saya kasih susu botol. Begitu. Ya, baik, 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 Bu. Berarti adik Bara diberi susu botol, nggih? Iya. Oh iya, baik. Sebelumnya mohon maaf nih, Bu, nggih. Bisa diceritakan bagaimana cara adik minum susu tadi? Seperti itu. Boleh Bu. Sebenarnya adik itu dari lahir sudah minum ASI saya. Oh gitu. Iya. Tapi minumnya cuma kadang 4 kali, 5 kali gitu. Terus saya kasih susu formula gitu. Karena ASI saya tuh cepat kering. Oh, asinya berarti asi ibu cepat kering ya, Iya. seperti itu. Atau tapi masih keluar atau tidak nih, Bu? Dikit. Oh, masih dikit-dikit berarti nggih. Jadi karena tadi asinya juga agak kering nggih. Jadi minum susu dari ibunya langsung, nyusu ibu langsung cuma 4 sampai 5 kali sehari. Seperti itu nggih. Oke, baik. Kalau misalkan menyusuinya di malam hari tadi 1 kali? Iya. Oh, seperti itu. Berarti cuma 1 kali saja nggih? Iya. Oke, baik Ibu. Baik Bu Dia, kalau saya boleh tahu untuk adik Bara ini diberi susu formula. Tadi kan Ibu cerita nih bahwa adik sudah diberi susu formula itu sejak kapan ya, Bu? Sejak usia 2 bulan. Oh, sejak usia 2 bulan. Seperti itu. Baik, baik. Baik Bu Dia, sebelumnya saya sangat salut nih. Saya sangat salut dengan perjuangan Ibu karena apa yang pertama Ibu sudah mau membawa adik ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu menandakan bahwa ibu itu melek kesehatan. Jadi ibu itu peduli sama adik Bara, sama kesehatannya adik Bara. Jadi ibu bawa ke puskesmas sehingga apa? Untuk diperiksa kesehatannya. Itu yang pertama saya salut dari ibu. Yang kedua adalah ibu sudah mau memberikan ASI kepada adik sejak lahir. Tadi ibu bercerita seperti itu ya. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa karena tidak semua orang tua itu mau memberikan asinya kepada anaknya seperti itu gitu ya. Oh iya, terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama Bu Dia. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Dia. Oh nggih Bu Dia. Namun kan kula angsal ngampil KMS-nya. Nggih. Nggih, ngampil KMS-nya nggih Bu nggih. Oh nggih. Ngampil nggih, nun sewu. Saya cek rumiyin nggih, sekedap mawon. Nggih. Oh, Dek baru usia 3 bulan ya. Iya. Dari bulan lalu turun 2 ons nggih Bu nggih. Oke. Baik. Terima kasih Bu.
Nah, Ibu, terkait anak rewel dan menangis, itu sebetulnya belum tentu anak itu lapar. Nah, bagaimana kita bisa menganalisisnya? Jadi kita harus mengenal tanda-tanda bahwa anak itu lapar. Iya, jadi belum tentu ketika adik itu menangis, terus rewel, itu dia haus atau lapar. Jadi mungkin popoknya basah, atau mungkin dia keringetan, suhunya, udaranya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat anak menangis. Atau mungkin tetangganya ada hajatan, terus dia kebisingan, itu juga bisa salah satu dari faktor. Jadi faktornya ada banyak, jadi ibu harus mengenali tanda-tanda adik itu menangis itu karena apa sih. Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalkan dia lapar, jadi segera disusui, seperti itu gitu ya. Oke, baik Ibu Dia. Debara bulan lalu juga diare ya Bu ya, Iya. beberapa hari ya. Iya. Oh baik, Ibu sudah sebelumnya pernah mendengar ASI eksklusif belum? Belum. Aku belum pernah mendengar ASI eksklusif. Saya izin menjelaskan sedikit saja ya. Jadi ASI eksklusif itu memberikan ASI atau air susu ibu itu 6 bulan penuh. Jadi tanpa ada makanan tambahan lainnya. Contoh, misalkan pisang, misalkan air putih, ya, misalkan madu, terus susu formula dan lain sebagainya. Itu dinamakan ASI eksklusif. Jadi seperti itu, ibu itu ASI eksklusif ya. Jadi fungsinya ASI eksklusif itu apa? Jadi adik itu bisa menambah kekebalan tubuh juga, karena ada zat-zat gizi yang bisa menangkal kuman-kuman yang bisa menyerang adik. Oke, jadi zat gizi itu sudah komplit sebetulnya Bu. Jadi jenengan misalkan memberikan adik ASI saja selama 6 bulan itu sudah cukup tanpa tambahan makanan lainnya. Oke, karena ada yang namanya antibody. Nah, antibody ini terkandung di dalam ASI jenengan. Nah, yang tidak bisa didapatkan di dalam susu lainnya, susu kambing, susu sapi, dan lain sebagainya. Seperti itu nih. Dan juga kalau misalkan ASI jenengan saja itu kalau misalkan tadi diare nih. Iya. Nah, misalkan diberi ASI saja, insya Allah untuk kemungkinan diare itu juga kecil. Seperti itu. Gitu. Karena kan dia tadi kan antibodinya sudah kuat. Nah, seperti itu, gitu ya. Oh begitu ya Bu. Tapi ASI saya kering ini gimana? Oh, ini hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya Bu ya. Jadi ASI-nya jenengan tadi kan kering atau tidak keluar atau mampet-mampet lah seperti itu ya. Nah, ada yang namanya lebih sesering mungkin menyusu, itu akan membuat produksi ASI itu semakin banyak. Ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan, adik tetap disusui saja tidak apa-apa. Jadi tadi kan ibu sudah juga sempat bercerita bahwa adik malam hari itu disusui hanya 1 kali. Iya. Nah, itu mungkin bisa ditambah. Karena apa? Karena saat malam hari hormon-hormon jenengan itu lagi bekerja-kerjanya nih, sehingga apa? Biasanya produksi ASINya ini melimpah. Nah, kalau malam hari cuma menyusui 1 kali misalkan atau cuma 2 kali, sayang sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya sarankan untuk menyusui di malam hari ditambah lagi. Seperti itu ya Bu ya. Dan menyusui itu sesering mungkin saja. Jadi misalkan adik nangis dan dia lapar, segera disusui ya. Terima kasih Bu Dia. Ibu mohon maaf sebelumnya apa saya boleh melihat proses ibu menyusui? Untuk menganalisa saja seperti itu. Boleh Bu. Oh boleh ya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Oh nangis cuk. Iya. Dia agak rewel ya memang Bu ya. Enggak apa-apa. Langsung disusui aja mungkin karena dia juga haus. Tadi pagi sudah disusui belum Bu? Tadi pagi sudah, tapi dikit. Oh dikit, ya mungkin dia lapar lagi enggak apa disusui dulu aja nih. Sudah, iya sudah ya. Oke, baik Ibu ya. Ibu Budi ya, sebelumnya apa Ibu pernah mendengar atau pernah mempraktekkan proses dan juga pelekatan menyusui? Belum. Oh belum pernah ya. Baik, saya mohon izin untuk mencontohkan, kita bersama-sama belajar seperti itu ya. Baik, di sini saya ada boneka ya. Jadi ada yang namanya proses posisi dan juga pelekatan.
ya. Nah, posisi yang pertama kali jenengan harus tentunya rileks ya, jenengan harus rileks, bisa bersandar ya. Yang penting jenengan rileks jenengan lawan enggak harus ya apa. Tentukan posisi nyaman jenengan itu yang pertama, karena semakin jenengan nyaman nanti hormon-hormon yang ada di dalam tubuh juga akan membantu jenengan seperti itu. Aslinya kan semakin lancar. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya posisi kepala di bara. Nah, posisinya itu eh, di antara siku dan juga pergelangan tangan. Jadi di sini nggih. Jadi bukan di sini atau di sini nggih. Jadi di tengah-tengah. Ngoten nggih. Bisa kita benarkan bersama. Oh, sudah dibenarkan. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya adalah semakin dekat adik dan juga ibu. Jadi adik dan juga ibu itu menempel. Jadi dada atau perut adik itu menempel pada ibu. Seperti itu ya. Iya, betul sekali Bu Dian ya. Menempel. Terus selanjutnya pastikan untuk jalan nafasnya adik itu tidak tertutup ya. Jangan sampai dia tersumbat atau terhalang sama payudara ibu seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dekat adik. Dekat yang pasti jangan sampai jatuh dan lain sebagainya untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak kita inginkan. Seperti itu Bu Dian ya. Nah, selanjutnya itu tadi kan posisi, Nah, selanjutnya adalah pelekatan. Bagaimana cara pelekatan yang baik? Cara pelekatan yang baik adalah yang pertama, ibu. Nah, di sini saya juga ada model payudara. Di sini model payudara. Ibu ngertos di sekitar area payudara itu ada area yang gelap atau coklat. Terus Nah, itu apa namanya? Area itu harus masuk semua ke mulut bayi. Seperti itu Contohnya seperti ini, Jadi jadi area hitam itu harus masuk semua ke mulut bayi, bukan hanya putingnya saja. Bukan hanya putingnya saja. Jadi kalau bisa area hitam itu tadi terlihat lebih banyak atasnya, bukan area bawahnya. Seperti itu, Jadi kalau bisa memang seperti itu, Kemudian, Yang kedua adalah mulutnya bayi. Mulutnya si adik bara itu harus terbuka lebar, mangap, bukan mingkem. Karena kalau mingkem atau cucu, nah itu ditahukan apa sama halnya kayak tadi, hanya menggigit area putingnya saja. Itu justru akan menghambat ASI yang keluar. Seperti itu, betul sekali. Yang ketiga adalah bibirnya. Bibirnya kenapa? Bibirnya itu terlipat keluar atau doer kita menyebutnya seperti itu. Itu menandakan bahwa area yang hitam-hitam tadi sudah banyak yang masuk dalam adik seperti itu Nah, yang terakhir dagunya adik itu nempel pada payudara jenengan. Nah, jadi dipastikan dagunya nempel dagunya nempel. Jadi bukan jauh-jauhan. Nah, tadi ada 4 posisi dan juga 4 pelekatan. Nah, itu kalau misalkan jenengan bisa menerapkan insya Allah nanti untuk produksi ASI insya Allah bisa lancar juga dan lebih banyak juga dan juga sering menyusui. Betul sekali Semakin sering jenengan menyusui, semakin betul cara pelekatan serta posisinya, maka ASI itu akan keluar dengan lancar dan sering. Seperti itu kemudian Oke, baik. Ini sedikit saja Bu. Mungkin cara menyangga payudara. Ini juga mungkin tadi kita koleksi bersama mawon Jadi seperti ini contohnya. Ini ada payudara sebenarnya saya. Nah, ini ada model payudara Cara menyangganya yang betul adalah ini ada puting tadi Puting. Nah, ini ada dua jari jari tengah sama jari telunjuk. Nah, ini diletakkan di atas puting. Nanti ibu jarinya nempel seperti ini. Nah, dua jari yang tadi itu kita tarik ke bawah. Nah, membentuk huruf C. Karena kalau seperti ini payudara itu akan tidak tertekan Kalau misalkan seperti ini posisi menggunting, ini justru akan menghambat ASI yang akan keluar karena ibaratnya ASI-nya itu tertekan Bu seperti itu Bu Dian baik kira-kira setelah saya jelaskan tadi Bu Dia mau tidak untuk mempraktekkannya di rumah? Oh iya, nanti saya coba di rumah ya. Iya, baik Ibu. Kalau misalkan jenengan lupa caranya lomba atau
kesulitan, kalau kesulitan mungkin bisa minta bantuan suami, misalkan bantuan apa, bantuan kecil-kecil ya. Nah kalau misalkan jangan lupa caranya bisa WA saya atau video call boleh, telepon boleh, atau datang ke puskesmas juga boleh. Seperti itu, nggih. Nanti saya beri nomor telepon saya, jenengan bisa hubungi saya. Seperti itu nggih Bu Dian nggih. Nggih. Baik, Bu Dia, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau kita bahas lagi? Oh cukup, oke. Baik, semoga adik Bara, ya adik Bara dan juga Budia sehat selalu. Semoga panjang umur, nah seperti itu ya, dan dijauhkan dari mara bahaya penyakit. Amin ya robbal alamin. Oke. Hati-hati di jalan ibu ya. Nggih, sami-sami. Oh, kali sinten berangkatnya? Sama suami. Oh, sama suami. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Waalaikumsalam.